Wes mute. Recording. Mana, Pak? Udah, ini tak record anak-anak. Ma, aku mlebu YouTube, Ma. Ya. Sekarang kita akan Jangan lupa dibuka halaman 21. Dibuka halaman 21 LKS. Ya, Pak. Yeay, aku masuk YouTube. Fiat auto bergaya. Nah, didengarkan ya, didengarkan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, jadi kan Indonesia itu kan dijajah oleh beberapa negara. Ya, salah satunya adalah negara di benua Eropa. Ya, di benua Eropa. Sekarang kita akan bahas yaitu kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat itu bangsa Eropa ya. Pada abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Jadi, negara yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah negara Portugis ya. Ya. Nah, negara Portugis itu mendarat pada tahun 1511. Jadi 1511 Masehi. Kemudian Spanyol mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Dan disusul bangsa Inggris dan Belanda. Tuh. Kapan negara Portugis itu datang, Mas Raffi? Mas Raffi? Kapan Kon jore Pak Vi? Portugis datang, Mas Raffi? Datang, Pak. Tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Sudah, saya Tidore, tanya Maluku yang pada tahun Portugis. Oke. Sekarang tuh, habis itu Inggris dan Belanda datang. Tuh. Ya kan datang. Habis Portugis dan Spanyol datang itu negara Inggris. Nah, tuh. Nah, pada kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Ya. Jadi negara Belanda itu datang pertama kali pada tahun 1596. Dulu sebelum menjadi Banten itu namanya adalah Batavia atau Sunda Kelapa. Ya, diingat-ingat. Dulu namanya adalah Sunda Kelapa. Kami tak Sunda Kelapa. Mbak Oni. Nah, tuh. Faktor-faktor pendorong penjajah samudra. Nah, ada 4 faktor ya. 4 faktor yang melatar belakangi
Kenapa bangsa Barat itu ingin menjajah Indonesia atau menjelajahi Indonesia? Itu faktornya ada 4. Nah, ada 4. Atau biasanya dikenal itu 3G yang dulu Pak Gus jelaskan pada semester kemarin. Gold, glory, gospel. Ya. Gold itu apa? Adanya keinginan mencari kekayaan. Ya. Adanya ingin mencari kekayaan. Karena apa? Negara Indonesia itu sangat kaya, ya. Kaya akan tambang. Ya. Habis itu gospel ingin menyebarkan agama. Nah, ingin menyebarkan agama yang dianut oleh kaum apa? Ya, Barat, bangsa Barat, yaitu agama apa? Yofi, agama apa le? Kocomotoan, ayo. Agamanya kayaknya bukan Islam kayaknya, Pak. Agama gospel. Agama apa? Gospel. Agama Kristen dan Protestan Kristen. Tuh. Habis itu ingin mencari kejayaan. Oh, mencari kejayaan. Glory. Kalau di Barat mereka tidak berjaya atau tidak memiliki kekuasaan, ingin mencari kejayaan supaya mereka itu hidupnya enak gitu loh, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Sampai sekarang kan kalian tahu kalau ada orang bule sama orang Indonesia sama-sama beli gitu, pasti kan yang didahulukan adalah orang bule toh. Ya. Ya. Itu sampai sekarang masih tertanam. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu sama saja sekarang. Ya, sama saja. Untuk mencari kejayaan kan dijajah. Mereka kan mengambil seluruh sumber daya alam yang kita punya. Habis itu menyebarkan agama. Ya, agama yang mereka anut. Habis itu memiliki kejayaan. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu sebelum adanya penjajah itu ya masyarakat Indonesia ya tukarnya kadang belanjanya barter. Tahu barter? Tahu. Barter. Tukar barang. Aku terus Barter itu apa? Tukar barang. Ya, barter adalah penukaran trading. barang. Ya. Ya. Penukaran barang. Seumpama Mas Yofi punya beras. Habis itu Mas Raffi punya daging. Nah, Mas Raffi pengen makan beras. Mas Yofi juga pengen makan daging. Jadi dibarter gitu. Seperti itu. Saling menukarkan. Seperti itu ya. Oke. Habis itu barter ya, bukan barter, bukan butter yang buat goreng bakso. itu loh ya. Butter itu bukan. Ya. Butter. Ya, tuh. Ya, barter ya, bukan better ya, better jajan. Seperti itu. Jangan disalah artikan. Ya. Ya. Itu. Habis itu berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah tanam apa? Kerja apa? Jarodi. Tanam paksa. Kerja rodi itu tanam paksa, ayo. Ayo, tanam paksa atau kerja rodi? Ayo, ada yang tahu? Mas Yofi? Mas Yofi? Apa Mas Yofi? Pi. Ya, tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah luar di luar Jawa.
Saya itu Agus tadi itu tanya bangsa Belanda itu menyuruh masyarakat Indonesia tanam paksa atau kerja rodi. Yo, Mika, Mbak. Mbak, tanam paksa ya, tanam paksa. Nah, tanam paksa itu pertama kali yang menyuruh adalah gubernur dari Inggris ya, utusan dari Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles. Ya. Kalian tahu Thomas Raffles itu? Woi, anak-anak? Hah? Anak-anak? Nggak tahu. Ya. Thomas Raffles itu adalah Thomas Raffles itu adalah gubernur dari Inggris yang menjajah Indonesia itu, dan yang menemukan bunga Rafflesia atau bunga bangkai itu. Nah, kenapa dinamai Rafflesia? Karena yang menemukan adalah Thomas Raffles ya. Nama yang menemukan Raffles. Ya. Kalau yang menemukan Pak Agus berarti bunganya bunga Agus. Ya. Turunnya sama Iya. Seperti itu ya. Di kantor lucu. Itu. Lucu ya. Seperti itu ya. Tanam paksa. Nah, tanam paksa itu apa? Jadi pemerintah Inggris itu memaksa masyarakat untuk menanam tanaman tertentu yang bisa dijual di Eropa. Salah satunya adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu isinya apa aja, Mbak Kesya? Mbak Kesya? Ya. Rempah-rempah itu apa aja? Nggak, kalau nggak salah. Apa? Rempah-rempah itu apa? Mbak rempah-rempah itu apa aja? Yang dibuat masak, tanyakan ibumu rempah-rempah itu apa, Bu? Kacang. Lah, Pak, banyak. Banyak. Lah ya, sebutkan 5. Banyak. Sebutkan 5. Tahu. Salah satunya aja, Pak. Bawang putih, Bawang merah. bawang merah, jahe, lengkuas. Enggak tukaran bawang putih sampai bawang merah itu. Tukaran. Ibu Tiri. Lah kan sama-sama, Pak. Yang penting kan sama-sama bawang. Tapi beda warna. Ibu Tiri ada nggak, Pak tuh? Ibu Tiri ada, Ibu Tiri. Bawang bombay. Teknologi sudah canggih. Silakan nonton di Google ya. Ya. Kayak pala, habis itu kayu manis, cengkeh. Tuh, ya. Godong. Banyak sih. Banyak banget. Ya. Banyak. Kalian harus tahu mengenai rempah-rempah, terutama ya yang cewek-cewek. Yang cowok juga harus tahu. Nanti kalau disuruh belanja ibunya biar tahu. Udah tahu. Loh, Pak. Bedanya gobes sama apa ya? Mbuh, apa ngono? Kok kayak podo ngono lho? Apa? Apa bedanya apa itu? Gobes karo apa iku sing padha kayak gobes iku? Mali ya. Oh, gobis nganu. Kayak meh padha. Kubis ta. Ya. Kubis sama apa? Apa kayak meh padha kayak apa ya? Pokoke meh pirip ngono lho. Kayak iso bedokno ya aku. Perbedaannya apa, Pak? Sawi ya? Kambek kol lah. Ya, sawi.
Nah, sawi. Loh. Aku lega. Jadi takon ngono aku gak ero. Wes seru aku ya Ya karo. itu jadi dulu itu Ada gobes. suruh menanam Gobes. tanaman-tanaman tertentu gitu ya. Seperti pohon. Ya, kalau umpamanya kopi gitu kan sekarang banyak kan kalau di Luwak white coffee. perkebunan itu kan banyak yang nanam kopi sama teh ya kan. Ya dulu itu ya karena apa ya karena itu penjajahan itu sampai sekarang dikembangkan Luwak tapi kopi sekarang terbaru. Wah, nawang. Anak ember. ya seperti itu. Ya, Nawang. kopi, teh Akan mikir loh. seperti itu. Nah, berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, ya, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa itu dikenalkan oleh Van der Bos, orang dari Belanda. Siapa yang memperkenalkan tanam paksa? Ayo, siapa yang Manusia, Pak. Ya Allah yang ngerti Mas Aldi namanya. Dan bos Oh. apa sih? Nggak tahu, Pak. Van de Bos. Yo iku Oh, ini lho. loh. Iso Orang dari diwaca Belanda ya, Kak ya? Johannes van der Bos. Johannes van den Bos. Johannes Van den Bosch. Iri, bilang bos. Van den Bilang Bosch. Johannes Van den Bosch. Bos. Tuh. Bosch. Bos. Bosch. Ada nya gitu loh. Bosch. Bos. Kol-kolah memantul. Bos. Bosch kok gitu, Pak. Bosch kok. Hah? Bosch kok. Kan Bos. kol-kolah itu. Bos. Kol-kolah sangat memantul. Rapat. Apa? Ya, Apa gitu? tuh. Nggak tahu lah. Yang mengenalkan itu. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa. Dikembangkan di daerah-daerah di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. 1847. Saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Tuh, jadi dulu sebelum ada Belanda, petani itu menanam kopi, tapi Halo. pada saat Belanda datang, ya panenannya itu harus diserahkan ke Belanda. Mereka itu tidak diizinkan memanen hasilnya sendiri itu. Tuh kejamnya pemerintah Belanda. Gitu. Mereka tidak bisa mencicipi kopi yang mereka tanam. Nah, mereka bisa merasakan kopi dengan apa? Itu daun kopi. Nah, jadi yang mereka minum adalah daun kopi yang muda itu dijadikan teh seperti itu. Kalian pasti belum tahu kan teh daun kopi? Belum. Ada itu, kalian lihat di YouTube ada itu. Teh daun kopi itu ada. Dulu itu ya gara-garanya ada teh daun kopi ya itu pada saat penjajahan Belanda karena kopinya itu tidak bisa dinikmati, maka masyarakat itu supaya bisa menikmati kopi itu dengan cara apa? Ya dengan daunnya itu dijadikan teh. Ngeteh gue. Teh kok dibilang kopi? Woi, ngopi ayo. Itu. Kata. Nah, itu di Sumatera ya, di Sumatera Barat itu diterapkan pada tahun 1847. Nah, itu. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung dan Palembang. Tuh.
pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya tuh jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi tanah garapan. Apalagi jika tanahnya subur. Tuh. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat yang tidak Mengerjakan PR memiliki sendiri. tanah harus bekerja melebihi setengah 1 atau 5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi. Jadi padi itu masa tanam sampai panennya itu kan cuma 3 bulan. Itu melebihi. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan oleh rakyat. Jadi kalau kelebihan itu kan harusnya dikembalikan ke rakyat, tapi pemerintah Belanda itu tidak mengembalikan. Itu sisanya itu. Setelah itu kegagalan panen tanam wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Jadi seumpama ada gagal panen, itu yang tanggung jawab itu rakyatnya, bukan orang Belandanya. Itu yang menjadi penyimpangan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Anak-anak. Enggak. Beneran enggak? Enggak. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum pelajar ingin berjuang dengan cara lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, jadi kan sering ditindas. Jadi orang-orang muda, orang-orang yang berpendidikan itu membuat organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal, masa nasional, pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Itu. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Tuh, 1 abad berapa tahun? 100. 1 bulan. 100 tahun. Apa ngomong 1 bulan, Mang? Ayo. Aldi. 1 abad berapa tahun, Mas Aldi? Aku lali. Ayo, 100 kok lali tahun. toh? Iki 1000 pelajaran tahun. matematika wingi kok. Masuk sih. Berapa Mas Aldi? Pelajaran master 100 tahun. Bukan 10 tahun, Mas Aldi. 200 Ya, lebih. bukan. Benar nggak sih? Ya. 1 abad itu 100 tahun. Ya. Jadi Indonesia itu dijajah 3 abad dari 17 sampai ke 20. Ya, berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi selama 3 abad itu yang melawan Belanda itu banyak, mulai dari kerajaan-kerajaan, dari bangsawan sama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Paham? Paham. Paham toh. Nah,
Saya cuma bilang. Penjajah Belanda itu membuat company ya, membuat company itu yang dinamakan company dagang. Nah, itu namanya apa? Apa? Halo. FOC. Company dagangnya itu adalah FOC. Ya. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang dengan nama FOC pada tanggal 20 Maret 1602. Dicatat. Ini buku enggak on, ini buku LKS enggak ono, ini buku paket ono. Tapi dicatat. Ya, FOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Kepanjangan FOC itu apa? SOC. Apa? Bentar. Bentar, Pak, bentar. Apa kepanjangannya? Saya, Pak. Apa? System on a chip. Kepanjangan. System on a chip. Kepanjangannya. Lah iya, Pak. System on a chip. Sistem OSIS lah. Kan F-nya SOC singkatan dari Oke. System on a chip. Singkat. On chip. System. kepanjangannya apa? Kan FOC itu kan singkatan. Kepanjangan toh. SOC. Ya. Apa? Apa? Oh, sistem pemrosesan lengkap yang terkandung dalam suatu paket. Kepanjangan VOC System itu adalah on a chip. didengarkan kepanjangannya Mari kita salin. ya. VOC adalah Tempelkan. kepanjangannya Fahrenheit Ordination Company. Ya. Sini. Dibuka halaman 20 paket. Alhamdulillah. Syukurillah. Halaman berapa? 20 paket. 20. Semakin banyak ada yang ikut job ini. Ojo guyang guyu Rafi ya apa Halaman Rafi? berapa? Rafi. 20 Mas Aldi. Oh. Iki kok ana sapa iki jenenge? Marwi. Itu. VOC panjangannya itu French Osterit Company. Tuh, tujuan FOC di Indonesia itu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Itu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. FOC Melaksanakan apa? monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya. Oh, Itu tak kira dicatat itu SOC. dicatat di buku tulis. Kalian kadang mungkin jarang Screenshot. Oh ya kayak ya buku. ditulis. Kalian jarang, saya yakin kalian itu jarang buka buku yang tebel ini. Makanya ditulis itu yang penting-penting. Kepanjangan dari VOC. Apa Mas Yofi? Kepanjangannya itu apa? Itu Iya. Fahrenheit Ordnance Company. Iya. Itu kepanjangannya VOC. Nah, VOC itu berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Oh, krungu tuh. 20 LKS. Ada Tuh, paket. itu. Saya beri waktu 1 jam. Ini Sentuh sosoknya. Nih. Nah,
Tuh. Nah, FOC itu bangkrut pada abad ke-18. Itu mengalami kebangkrutan. Apa mau tanya? FOC itu mengalami kemerosotan atau kebangkrutan pada abad ke-18. Pak, saya mau tanya. Oi. Ya. Apa? Tanya apa? Sekarang abad ke berapa, Pak? Sekarang abad 20 paket. Oh, abad ke berapa Pak sekarang? 20 17. Kok 17 toh? Bukan. Wong abad 26. ke-18 21. 21. Hah? Oh, 20 kan betul kan 21. Loh, kurang tertingkas tah? Maksudku. Oh ya. Apa abad 22 ada Doraemon katanya. Soalnya saya lihat di Doraemon itu abad 22. iya, 22. Dah, jangan dibahas. Nobita. Dan ini 2. Dan ini 2. Doraemon. Itu. Habis itu faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan FOC. Antara lain banyak pegawai FOC melakukan korupsi. Ya, dari dulu itu ya memang ada korupsi ya. Akan merosot jadi kalian tuh tidak besok kalau sudah menjadi orang yang sukses atau pejabat tidak boleh korupsi ya. Ya, Habis itu nanti sulitnya Pak Jokowi ditangkap. pengawasan terhadap daerah penguasaan FOC yang sangat luas. Jadi sangat sulit mengontrol karena sangat luasnya gitu. Seperti Indonesia ini terlalu luas, yang ngontrol itu cuma di pusat di Jakarta. Jadi kadang banyak korupsi di daerah-daerah, sulit mengontrolnya gitu. Ya Indonesia itu ya bisa maju ya sistem kontrolnya itu harus benar gitu, atau bisa dijadikan negara serikat itu bisa kayak di bagian-bagian itu. Tapi Indonesia kan negara republik, negara kesatuan. Jadi ya harus apa ya menjadi pemimpin yang harus amanah gitu. Itu biar tidak semakin hancur negara atau diberi hukuman yang berat gitu, yang korupsi-korupsi. Pak, saya mau tanya lagi. Ya, Mas Yofi. Pas pergantian kan ada pemilihan presiden Amerika kan Pak? Iya kan Pak? Ada pemilihan presiden Amerika. Nah, kok disiarkan di Indonesia Pak? Kenapa ada pemilihan presiden di Amerika disiarkan di Indonesia? Itu enggak hanya Indonesia saja yang menyiarkan Masa berita ada itu. yang banyak, yang lain ada. Yang menyiarkan itu hampir semua negara menyiarkan pemilihan presiden Amerika. Kenapa Amerika selalu disorot? Ya karena Amerika adalah salah satu negara superpower, negara terkaya di dunia, salah satunya. Tuh. Terbanyak Jadi juga. iya, terbanyak corona. Itu kenapa ya itu keputusan-keputusan yang di Amerika itu, presiden Amerika itu bisa berdampak bagi Indonesia. Itu. Kalau Indonesia yang ada pemilihan presiden ditayangkan juga nggak? Iya, Ditayangkan di ditayangkan. rumah. Ada yang ditayangkan di negara-negara Asia Tenggara, juga ada yang ditayangkan juga di negara lain. Amerika juga menyiarkan, Korea juga menyiarkan. Kenapa negara-negara yang mau menyiarkan ada pemilihan di Indonesia? Ya karena kan ada hubungan kerjasama antara negara Indonesia. Siapa yang menjadi presiden selanjutnya gitu, kan pasti akan berpengaruh kepada negara itu juga. Tuh, soalnya memang kalau pemimpinnya ganti kan pasti peraturan itu akan ganti. Gitu. Contohnya saja kalau
dulu itu nggak ada K13 gitu. Rapotnya cuma 1 lembar. Sekarang kan ganti presiden, ganti menteri, rapotnya yang gede itu, tebel itu. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Tepuk tangan untuk pendidikan masing-masing. Kenapa? Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, tidak ada. Mbak Kesia, ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Tidak ada. Oke. Pak, saya mau tanya lagi. Iya. Di sekolahan hujan apa enggak, Pak? Enggak Enggak. hujan di sekolahan. Inilah rumahmu Saya. hujan. Rumahmu hujan apa enggak, Yofi? Enggak. Ya. Gerimis, gerimis. Enggak lah, enggak gerimis. Saya tidak melihat hujan sama sekali. Tadi pagi Oh, Pak tahu. yang gerimis. Iya tadi pagi, iya, sekarang tadi ya enggak Enggak, Pak. gerimis. Tadi hujan terus, Pak. Ya awak mungkin lah mau takut sekolah. Pak Tapi sekolah udan sebentar, apa ora? Yo deloken nang omahmu udan apa ora lak nang omahmu udan yo sekolah udan. Yofi. Loh. Sekolah guru mek kene kono pirane langkah kok yo takok. Ayo apalagi yang ditanyakan? Enggak. Enggak ada. Hmm. Kok males ngono ya kalau Tidak gak guyon. ada, kita lanjut ke pembelajaran matematika. Hah? One for all. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran matematika. Ya sik ta iki urung mari kok. Awakmu kok sok lonjat lanjut amun nang gak iso ya apa? Ayo for Diterangnya one. dhisik, diterangnya dhisik. One for all. Kok saya mendengar suara makanan ini? Ya kan boleh kemarin Pak Gus kan sudah bilang boleh pelajaran sambil makan asalkan mendengarkan. Lah ndi kok beku? Kalau ditanya Terus hilang. harus Aku lupa. bisa jawab. Nah sekarang peristiwa perlawanan terhadap Belanda ada di berbagai Indonesia. Itu kan ada pahlawan-pahlawan apa tokoh-tokoh yang melawan penjajah. Sangat toh. berjasa. Kalau di Jawa itu siapa aja salah satu tokohnya di Jawa? Raden Kian Santang. Raden Yang Kian siang, Santan kulo ya. Iku masa kerajaan Pajajaran. Raden Kian Santang itu sebelum ada Belanda. Raden Kian Santan itu. Sopo iku aku lali kan? Pahlawan nomor 1. Sing teko Jawa. Oh, aku roh. Nah, Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Ya, masa Sultan Ageng Tirtayasa iku? Oh ya toko Banten. Betul. Ya, pahlawan-pahlawan dulu sebelum Bung Karno. Ini sebelum Bung Karno ya. Kayak Pangeran Diponegoro. Terus Pangeran Diponegoro itu dari mana asalnya? Dari Diponegoro. Yogyakarta. Yogyakarta. Pangeran Diponegoro itu adalah salah satu keturunan Raja Yogyakarta. Pangeran Diponegoro sebenarnya sebenarnya beliau itu tahtanya itulah sultan. Kalau dia tidak memundurkan dari warisan itu pasti Pangeran Diponegoro akan menjadi Raja Yogyakarta. Karena Pangeran Diponegoro tidak menginginkan jabatan itu, maka Pangeran Diponegoro melepas jabatan itu. Itu. Jadi Pangeran Diponegoro. Nah, habis itu Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Itu kerajaan Banten. Kalau Pangeran Diponegoro itu kan dari kerajaan Yogyakarta. Kerajaan apa? Kerajaan apa? Majapahit. Mataram. Tuh, habis itu dari Sumatera
Ada Sisinga Maharaja dari Sumatera Utara. Bingung menit. Habis itu dari Papua ada Silas Papare. Habis itu dari Maluku. Nah, dari Maluku ini ada yang digambar uang 1000. Siapa namanya? Uang 1000 dulu yang bawa pedang. Ayo, siapa? Patimura. Nah, ya. Patimura. Tuh, dari Maluku. Habis itu Pangeran Antasari dari Hah? Banjarmasin. Tapi gitu lah pemicat dulu. Habis Sopo. itu Sultan Raffi, Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari mana? Bapak Patna Kulo Sadewa. Dari mana? Dari Ma Masya Allah orang Telat. ngerti. Masya Allah orang ngerti. Dari mana? Makassar. Oh, lah apa yang Oh. Ma? Lah ya kan Ma. podo-podo. Kan Ma. Makan. Makassar. Wih. Lah, Ya mu. lah apa gak ngomong mak ngono ta seharusnya mak. Loh, Kok jadinya Ma. mak kasar. Masya Allah, Mas Aldi, Mas Aldi. Ya Allah. Nah, Lah kan podo-podo, Pak. Kan iso Maluku, iso Makassar. Apa meneng ya terus? ada tebaan. Ujiannya kapan, Mbak? Celana Katanya apa yang paling berat? Ayo. Ayo tebak-tebakan. Celananya apa Goku, yang Pak. paling berat? Celananya Goku. Salah. Apa? Celana-celanaan. Suwal wesi. Ngompol Pak. Sulawesi. Ya, Sulawesi. Sulawesi. Lah, Ayo lanjut. gak berat, Pak. Lanjut. lucu. Lucu kan? Bahasa Jepang. Terima kasih. Wes, Arigato. Gozaimashita. ya. Ayo, bahasa Jepangnya tidak punya uang. Lihat Google. Ayo, bahasa Jepangnya tidak mempunyai Penro uang. apa? Sakurata. Hah? Sakukurata. Lucu. Aku kurasa. Sakukurata. Dompetku mati rasa. Sudah, ayo kita pelajaran. Lanjut. Intermezzo ini sudah. Ya, anak-anak. Oi. Anak-anak dikerjakan halaman 23 sampai 25 LKS. Alah. Yang mana? LKS. Oh, 25. 23 sampai 25. 3 sampai 25. Oh, Online. PR atau gimana? di mana? PR. Ya. 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 Oke. Oke. Lah, Oke, nomor ada. 26. Apa? Oke. Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Yofi, Pak, yang nanya, Pak. Di bawahku. Ada Yofi. Loh, bukan. Maka di atasku ada Yofi. Nih, sama. Buku paket halaman 33. 32 sampai 33. Buku paket halaman 32 sampai 33. 32 sampai 33. Berapa? 32 sampai 33. Sudah? Sudah ditulis? Coba diulangi. Mas Aldi, PR-nya halaman berapa saja? Mas Aldi, coba diulangi. PR-nya halaman berapa saja? Yang LKS halaman 23 sampai 25, yang apa ya? Yang tema paket halaman 32 sampai 33.
Yang Perasaan ada LKS, lagi deh. yang LKS tadi ada kok. Yang LKS tadi sebelum halaman 23. Halaman berapa? Ayo. Sing Mari kita wadah lihat. sing wadah silang-silangan Oh, iki. kudu iki. Hah? Ayo. Yang apa? Sing wadah silang-silangan nih. Ayo, halaman berapa Mas Yofi? PR-nya. Di sini ada kok, Pak. Bentar ya. Halaman 12 12. sampai 15. Ya, pinter. Terus. Tuh kan, sudah aku buka. Terus ya LKS halaman Udah. yang tadi itu. Ya. Ya. Nah, Yang saya sudah bilang itu ya. PR-nya diingat-ingat, Ya, dikerjakan. sudah ya. Udah. Tri sayonara. Sayonara, oh. Oke. Mari ini matematika. Kamu metu. Jangan lupa di subscribe dan Enggak. di like. Nah, sekarang Halo, matematika. Jangan lupa di share ke teman-teman Anda bila suka. Mak, aku melebu YouTube, Mak. Bentar, Pak. Mau ambil. Ya. Saya sudah Tujuan- ngambil, Pak, ini. Saya buang Tujuan ya. subscriber hari ini, tujuan subscriber tahun ini Halo, guys. katanya Dengan Kevin di 30 sini. juta. Ya Pak ya, 30 juta subscriber ya. Apa Yofi? Tujuan subscriber hari ini, tujuan subscriber tahun ini 30 juta ya Pak ya. Ya, amin. Masa? Ya sama ngerti nih, enggak konten ini enggak tadi ramai. Jadi trending. Mak, aku melebu TV. Maksudku YouTube. Ayo, sudah di matematika sudah siap? Sudah. Ya. Sudah. Nah, sudah. Oke. Dibuka kok halaman 27. Oke. 27. Kira hari Jumat. Karena sekarang Kok? kan 27 ini yang bawahnya silang-silang Ya, ya Pak. 27 yang poin B. Ya. Itu PR wis. PR. Halaman berapa? Oh, kan Halaman 27. 27 yang bawah. Ya, Sampai halaman 28 27 yang bawah. Yang poin B. Yang poin A kan Sampai- kemarin sudah. Yang harus Sampai poin B saja. ya, poin B poin saja. B saja, poin B saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak Ya. sebanyak-banyaknya. Sudah ya. Ada pertanyaan? Tidak kok ada. Tidak No. ada. Nah, itu Mbak Siva. Mbak Siva, No. dikerjakne lo ya, aja gurmet di nganu tandai. Mas Aldi. Ojo main TikTok aja. Mas Aldi bareng Ya. iki gurmet ditandai ra dikerjakne. Pak, Sing Pak wingi-wingi. saya partainya 5%, Pak. Ya, sudah. Pak, Iya, sudah. Ini pembelajarannya sudah selesai. Pak Agus akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sayonara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Jangan lupa warahmatullahi subscribe. wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, Pak. Share ke teman-teman Anda bila suka video ini. Jangan lupa bernafas. Ya, silakan anak-anak bisa keluar. Bisa keluar. Bye-bye. Bye, jangan lupa bernafas. See you next time. Besok lagi ya. Jangan lupa Ada Jangan ketus. keluar. Jotos. Demo karena